Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Prof. Rifki Ismail sebagai dosen pengampu matkul kami perancangan produk, izinkan kami mempresentasikan alat pencacah daun teh yang kami rancang. Berikut anggota kelompoknya ada Theo Sitanggang, ada Nabil Teza Novaldi, ada Kenzi Nabi Harahadian, saya sendiri Adi Kailian Bagaskara, dan ada Samudra Muhammad Bayu Saputra. Berikut outline dari alat pencacah daun teh. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada perancangan produk, yang ketiga ada identifikasi kebutuhan stakeholder, yang keempat ada penetapan spesifikasi teknis, dan yang kelima ada quality function development. Latar belakangnya yaitu alat pencacah daun teh merupakan mesin yang dirancang untuk membantu proses pencacahan daun teh sebelum tahap pengolahan selanjutnya. Dalam proses produksi teh, pencacahan daun berperan penting untuk mempermudah proses fermentasi dan pengeringan serta mempengaruhi kualitas teh yang dihasilkan. Latar belakang perancangan alat ini didasari oleh metode pencacahan konvensional yang masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu lama, tenaga besar, dan menghasilkan cacahan yang tidak seragam. Produk ini dirancang untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menghadirkan sistem mekanis yang mampu mencacah daun teh secara lebih cepat, efisien, dan seragam. Mesin ini menggunakan tenaga motor listrik sebagai penggerak utama yang diteruskan melalui sistem transmisi ke pisau pencacah sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban kerja operator. Berikut adalah 4 produk kompetitor. Yang pertama adalah ZS VCM 90. Yang kedua adalah Hualian VC60MS. Yang ketiga ada Getra YF QC070. Yang keempat ada Getra SH125 yang dimana itu adalah mesin yang dipakai perusahaan daun teh terkenal. Solusi dari kami setelah didiskusikan yaitu solusi perancangan mesin pencacah daun teh difokuskan pada pengembangan sistem mekanis yang mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pencacahan. Mesin dirancang menggunakan mekanisme pisau berputar atau yang dinamakan rotary blade yang digerakkan oleh motor listrik. Sehingga proses pencacahan dapat dilakukan secara kontinu. Daun teh segar dimasuki melalui hopper atau corong masuk, kemudian dipotong oleh pisau yang berputar dengan kecepatan tertentu untuk menghasilkan ukuran cacahan yang seragam. Selain itu, penggunaan rangka yang kokoh dan material pisau yang tajam serta tahan aus bertujuan untuk meningkatkan keawetan dan kinerja alat tersendiri. Produk ini juga dilengkapi dengan sistem transmisi sederhana seperti puli dan belt atau gearbox untuk menyesuaikan kecepatan putaran pisau sesuai kebutuhan. Dengan adanya pengaturan kecepatan, mesin dapat menghasilkan variasi ukuran cacahan yang optimal untuk proses fermentasi dan pengeringan selanjutnya. Desain alat yang ergonomis dan mudah dioperasikan diharapkan mampu mengurangi beban kerja operator serta meningkatkan keselamatan kerja. Dengan solusi ini, mesin pecacah daun teh diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih cepat, efisien, dan seragam dibandingkan metode manual sehingga mendukung peningkatan produktivitas industri teh di Indonesia. Berikut pernyataan misi produk. Pernyataan misi produknya dari aspek produknya yaitu mesin pencacah daun teh merupakan alat mekanis yang digunakan untuk mencacah daun teh secara otomatis dengan hasil potongan yang lebih halus dan seragam dan juga kapasitas yang lebih besar dibandingkan metode manual. Dari pasar primer, petani daun teh dan kelompok tani. Dari pasar sekunder, industri pengolahan daun teh skala kecil dan menengah. Asumsi dan batasannya, mesin menggunakan tenaga listrik dan dioperasikan oleh operator. Dari stakeholdernya, yang pertama petani daun teh, yang kedua industri pengolahan daun teh, yang ketiga operator mesin, yang keempat produsen alat, dan yang kelima distributor alat. Kemudian ada tujuan produk. Tujuan alat pencacah daun teh ini
Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan kapasitas cacahan daun teh dibandingkan metode manual. Yang kedua, menghasilkan cacahan daun teh dengan ukuran yang seragam. Yang ketiga, mengurangi waktu proses pencacahan. Yang keempat, mengurangi beban kerja fisik petani. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pasca panen daun teh. Selanjutnya ada pengumpulan data mentah, kebutuhan pelanggan. Pengumpulan data mentah digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan pengguna melalui wawancara dengan stakeholder. Stakeholder antara lain ada PT Perkebunan Nusantara 9, Aliansi Petani Indonesia, dan PT Astra Agro Lestari. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan utama dan diterjemahkan menjadi spesifikasi teknis sebagai dasar perancangan alat yang sesuai dengan kondisi lapangan. Hasil wawancara dari stakeholder dari PT Perkebunan Nusantara 9, yang pertama hasil potongan seragam 2-5 mm untuk kualitas produk. Yang kedua, kapasitas mesin cukup untuk skala kecil sampai menengah. Yang ketiga, mesin stabil dan tahan lama. Bisa ditemukan kayak konsistensi hasil dan reliability-nya yang dibutuhkan. Selanjutnya dari Aliansi Petani Indonesia, yang pertama mesin mudah digunakan, yang kedua daya listrik rendah untuk penghematan listrik, yang ketiga ukuran kompak dan ringan, yang keempat aman untuk daun segar. Mereka butuh yang simple, murah, dan praktis. Untuk PT Astra Agro Lestari, yang pertama sistem transmisi sederhana dan efisien, yang kedua RPM blade dan feeder yang stabil, yang ketiga komponen mudah dirawat dan diganti, efisiensi mekanik yang optimal. Diskusi produk mesin pencacah daun teh merupakan alat yang dirancang untuk mencacah daun teh menggunakan sistem pemotongan mekanik. Mesin ini bekerja dengan cara memasukkan daun teh ke dalam hopper, kemudian bahan akan diproses oleh pisau yang betul berbentuk menyerupai bulan sabit dan dipasang pada poros yang berputar menggunakan tenaga motor listrik. Proses ini berupa puli dan sabuk digunakan untuk meneruskan daya dari motor ke pisau. Cacahan akan keluar melalui saluran output dengan ukuran yang relatif seragam. Mesin ini memiliki beberapa komponen utama seperti hopper, pisau, sistem produksi, dan rangka. Dengan desain tersebut, mesin mampu bekerja lebih cepat dibandingkan metode manual, serta memberikan hasil yang lebih konsisten. Selain itu, pengguna mesin ini juga dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kelelahan dari operator. Batasan masalah dalam perancangan mesin alat pencacah daun teh terdapat mesin hanya digunakan untuk mencacah daun teh segar, bukan untuk batang atau bahan keras lainnya. Kemudian kapasitas mesin dibatasi untuk skala kecil hingga menengah, yaitu 10-50 kg daun teh per jam. Ukuran hasil cacahan daun teh ditargetkan seragam dengan kisaran 2-5 mm. Selanjutnya, mekanisme pencacahan menggunakan sistem pisau besar atau rotary blade dengan jumlah bilah yang tertentu. Sistem penggerak menggunakan motor listrik dengan daya maksimal 1 horsepower. Kemudian yang terakhir, sistem transmisi yang digunakan sederhana, puli, dan belt. Sistem otomatis berbasis sensor. Tafsiran data mentahnya keterangan. Yang pertama ada aspek visibility, tampilan alat yang sederhana dan mudah dikenali. Kemudian ada aspek safety, yang memiliki sistem emergency stop otomatis. Kedua ada material yang kokoh dan tahan lama, jika ada aman ketika digunakan. Kemudian ada aspek konservatif, yang pertama menggunakan motor yang hemat energi dan ramah lingkungan. Yang kedua material tidak mudah berkarat. Yang ketiga operasi mesin tidak menimbulkan kebisingan berlebih. Selanjutnya ada aspek easiness. Yang pertama mudah dioperasikan, mudah dalam maintenance. Yang ketiga proses manufaktur yang sederhana. Yang selanjutnya ada tabel organisasi kebutuhan. Yang pertama kapasitas perancangan sesuai skala kecil sampai enam kepentingannya bersih nilai 5. Kita ada keseragaman kepentingan daun teh, nilai kepentingan 5. Rangka mesin kokoh dan stabil saat operasi memiliki nilai kepentingan 5 juga. Yang keempat, ada mudah dioperasikan tanpa sistem yang kompleks, memiliki nilai kepentingan 5 juga.
mereka ada konsumsi daya yang rendah, memiliki nilai kepentingan 4, mereka material komponen kuat dan tahan lama. Kepentingan 5, mereka sistem pengaman pada area pisau, memiliki nilai kepentingan 3. 8 ada perawatan dan perbaikan yang mudah, memiliki nilai kepentingan 3. Yang 9 ada material dan komponen mudah didapat yang memiliki nilai kepentingan 4. Dan terakhir ada proses manufaktur sederhana memiliki nilai kepentingan 4. Lalu selanjutnya adalah materi kebutuhan pelanggan yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu Kenjina Hadian. Matriks kebutuhan pelanggan, matriks yang menjelaskan hubungan antara kebutuhan pelanggan dengan respon teknis. Berikut merupakan matriks kebutuhan pelanggan. Yang pertama itu kebutuhan pelanggan yang pertama adalah kapasitas skala kecil sampai menengah. Itu respon teknisnya 5, lalu kapasitasnya 5, kecepatan pisaunya 4, lalu sisanya kosong, lalu ada daya motor 3, material tahan karatnya kosong, sistem transmisi 4. Lalu untuk keseragaman hasil cacahan itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang ketiga, rangka kokoh dan stabil. Yang keempat, mudah dioperasikan. Yang kelima, konsumsi daya rendah. Yang keenam, material kuat dan tahan lama. Yang ketujuh, sistem pengaman pisau. Yang kedelapan, perawatan mudah. Yang kesembilan, material mudah didapat. Yang kesepuluh, manufaktur sederhana. Yang ke-11, total nilai perangkatnya yaitu adalah sebagai berikut. Untuk kapasitasnya 25, untuk kecepatan pisaunya 57, untuk desain sederhana 73, untuk material rangka 86, untuk sistem safety 15, untuk daya motor 35, untuk material tahan karat 45, sistem transmisi 55, dan kemudahan operasi 25. Lalu peringkat yang paling tinggi di sini adalah kapasitas dan kemudahan operasi. Serta ada sistem safety itu di poin 8 itu merupakan yang paling tertinggi. Berikut adalah KFD dari kelompok kami. Di sini ditunjukkan bahwa kebutuhan customer yang poin pertama itu adalah kapasitas cacahan sesuai kebutuhan, yaitu dengan speed 10 sampai 50 kg per jam. Untuk di sini menunjukkan yang hijau itu berhubungan tinggi, yang kuning sedang, yang oranye sedang, yang kuning lemah, dan yang tidak ada warna itu tidak berhubungan sama sekali. Lalu penetapan spesifikasi teknis. Informasi dari beberapa stakeholder dituangkan untuk membuat penetapan spesifikasi target. Spesifikasi target dapat dilihat pada tabel berikut. Tingkat kepentingan 5. Yang pertama itu ada sistem pengaman, yang kedua keseragaman hasil cacahan, ketiga mudah dioperasikan, keempat manufaktur sederhana. Lalu untuk tingkat kepentingan 4, yang pertama perawatan mudah, rangka kokoh dan stabil, material mudah didapat. Untuk tingkat kepentingan 3, konsumsi daya rendah, lalu kapasitas. Berikut merupakan konsep desain yang dibawakan dari kelompok kami, yaitu ada 5 desain karena kita berlima. Yang pertama ada desain 1, desain 2, desain 3, desain 4, dan desain 5 yang akan dijelaskan oleh dari tiap individu. Oke, buat konsep 1, pertama izin perkenalan dulu, nama saya Nabil Zenovaldi. Konsep 1 itu desain yang saya buat. Saya akan menjelaskan secara mekanismenya dulu untuk desain yang saya buat ini. Pertama, bisa dilihat pada gambar depan itu ada tampak belakang dari desain yang saya buat. Itu ada 2 lubang untuk mereka menuju blade 2 bilah saya. Itu dibedakan antara kanan dan kiri untuk memperbanyak kapasitas yang akan dicacah. Nah, ketika mereka daun tehnya udah masuk ke dalam 2 lubang itu, mereka akan dipres menggunakan
suatu alat bebas apa saja yang bisa mendorong daun teh untuk bisa tercacah oleh blade. Nah, dan blade-nya itu diputar dengan motor yang ada di bawahnya. Dengan sistem transmisi, dia tuh menggunakan roda gigi. Dan saya juga sudah menghitung rasionya yang nanti akan saya jelaskan. Terus saya membuat ada sedikit pelindung untuk blade yang berputar itu seperti yang dilihat dari tampak isometrik di gambar kiri. Itu saya membuat lingkungan untuk yang pertama itu faktor safety, yang kedua itu untuk supaya daun teh yang sudah tercacah itu tidak bertebaran kemana-mana, jadi ngarahnya searah dengan gravitasi yaitu ke bawah. Dan juga desain saya ini memiliki tatakan yang paling bawah yang datar itu dengan berarti desain saya ini tempatnya fix, jadi tidak bisa kemana-mana. Dan juga saya tidak membuat alat penampung di bawahnya karena saya ingin hasil daun teh saya tuh bisa menampung sebanyak mungkin, sebanyak tempat yang tersedia pada desain saya ini. Dan juga eh, saya ingin membebaskan operator supaya kapasitas yang dicacah daun teh yang dicacah itu bisa sebanyak-banyaknya. Dan juga saya akan menjelaskan material-material yang saya pilih. Yang pertama itu di bagian rangka utama. Saya memilih materialnya berupa mild steel dengan kode ST37. Alasan pemilihan saya karena harganya lebih murah daripada stainless steel dan rangka utama tidak perlu untuk eh, bahan yang terlalu mahal dan juga tak terlalu tahan karat. Terus juga karena rangka utama ini membutuhkan struktur kuat dan kokoh dan mild steel ST37 bisa memenuhi tersebut. Terus untuk motor listrik AC 1 horsepower karena putaran cocok dengan hasil cacah dan blade yang dipakai, yang blade saya pakai blade 2 bilah, dan juga daya yang cukup untuk pemotongan hasil daun teh. Terus blade yang saya pakai ini blade 2 bilah, ini karena untuk bahan pangan, saya memilih material stainless steel 304 karena dia tuh tahan karat dan sangat aman untuk bahan pangan, pemotongan bahan pangan. Dan juga dia tuh cukup kuat dan tahan aus, jadi tidak perlu sering-sering untuk bermaintenance. Terus ada bodi utama yang saya maksud itu kayak plat-plat yang mengcover semuanya, mengcover bagian-bagiannya. Itu saya menggunakan material-material seperti plat galvanis karena dia itu juga tahan karat dan mudah dibentuk. Saya memakai plat galvanis setebal 3 mili. Terus juga dia itu ringan untuk meminimalisir bobot dari alat yang saya desain. Terus transmisinya saya memakai rantai dan roda gigi karena saya dengan roda gigi saya lebih gampang untuk maintenance karena menggunakan rantai dan rantai umum digunakan di kalangan masyarakat. Dan juga saya bisa memilih rasio putaran yang lebih efisien untuk menggerakkan blade saya. Di sini saya juga sudah menghitung rasio yang saya akan gunakan untuk blade 2 bilah saya dan motor yang mempunyai daya motor 1 horsepower dan putaran motornya itu yang sudah saya desain itu 1400 rpm. Saya menggunakan roda gigi yang berasio 1:2. 1:2 itu jadi 700 rpm dari putaran awal motor, 1400 rpm dengan rasio transmisi 2:2. Rasio tersebut dipilih untuk menurunkan kecepatan putaran sekaligus meningkatkan torsi pada poros blade, sehingga proses pencacahan daun teh dapat berlangsung lebih stabil, efisien, dan menghasilkan ukuran cacahan yang lebih seragam. Selain itu, penggunaan sistem transmisi rantai dinilai cukup sederhana karena dipakai oleh masyarakat banyak dan juga power loss yang lebih kecil dibandingkan menggunakan sistem pulley atau belt. Sekian konsep dari saya. Dari konsep yang kedua, perkenalkan kembali saya Adika Bagaskara. Dari konsep yang kedua itu kurang lebih sama dengan konsep yang ke satu, tapi saya menambahkan gagang untuk menggerakkan alatnya dan juga roda untuk menggerakkan alatnya. Ya, yang dari mulai rangka utama yaitu saya menggunakan besi siku ST37 sama atau hollow galvanis.
Kenapa saya milih itu? Karena memiliki kekuatan struktural yang baik, tahan getaran motornya juga, dan tahan korosi jika diberi lapisan coating tambahan. Dan juga kuat kokoh untuk rangka utama. Yang kedua, saya menggunakan motor bensin. Kenapa saya tidak menggunakan motor listrik? Karena motor bensin untuk skala petani, motor bensin lebih fleksibel digunakan di kebun yang jauh dari sumber listrik. Jika di pabrik, motor listrik lebih efisien dan tenang. Dan juga motor bensin dengan kapasitas 2 horsepower itu cukup untuk pemotongan hasil daun teh yang efisien. Kemudian saya menggunakan blade 4 dengan bahan stainless steel 304. Sama seperti konsep pertama, kenapa menggunakan stainless steel? Karena ini adalah untuk memotong atau mencacah pangan. Karena untuk mencacah pangan, kita butuh bahan yang tahan karat dan aman untuk bahan pangan. Dan juga stainless steel 304 itu cukup kuat dan tahan aus juga. Untuk bodi utama yang melindungi komponen-komponen utamanya, yaitu saya menggunakan plat stainless steel 304 dengan ketebalan 1,5 mm sampai 2 mm. Kenapa saya menggunakan stainless steel 304 dengan ketebalan berikut? Karena yang pertama tahan karat dan mudah dibentuk. Dan yang kedua memastikan kebersihan bahan baku karena bahan tersebut memudahkan pembersihan sisa getah teh yang menempel di alat perancangan tersebut. Kemudian yang terakhir, eh, saya menggunakan transmisinya V-belt dan pulley. Mengapa menggunakan V-belt dan pulley? Karena sistem ini yang paling efektif menurut saya karena berfungsi sebagai peredam getaran dan pengaman jika terjadi slip atau macet dan melindungi juga poros motor agar tidak patah. Karena dari pertanyaan-pertanyaan petani atau stakeholder, banyak yang menanyakan jikalau alat pencacah daun teh tersebut bisa untuk dibawa kemana-mana dan portable, maka saya tambahkan gagang dan roda supaya bisa alatnya dibawa kemana-mana. Dan kenapa saya tidak menggunakan motor listrik? Saya merancang alat ini agar dibawa bisa kemana-mana, yang jauh dari jangkauan listrik pun bisa untuk dipakai karena menggunakan motor bensin. Keunggulan teknis konsep tersebut yang saya bikin adalah yang pertama presisi pemotongan. Konsep penempatan pisau yang rapat dengan clearance minimal memastikan daun terpotong rapih, bukan hancur atau tergilas. Ini penting untuk menjaga aroma dan kandungan polifenol dalam daun teh. Yang kedua adalah mobilitas tinggi. Desain rangka yang dilengkapi roda atau berat yang terdistribusi secara seimbang memudahkan petani memindahkan alat langsung ke dekat area petik atau yang dinamakan centralized collecting point. Dan yang ketiga adalah keamanan operasional. Corong input atau hopper didesain dengan panjang yang aman bagi tangan operator. Dilengkapi dengan pelindung transmisi tertutup untuk mencegah kecelakaan kerja. Konsep yang diusung oleh saya, desain yang mempunyai kemampuan fleksibilitas dari roda yang digunakan pada bagian bawah dari alat tersebut, dan juga gagang pendorong yang bisa membuat sang operator bisa dengan mudah membawanya kemanapun alat tersebut digunakan. Konsep ini juga menggunakan alat penampung daun teh yang sudah dicacah, menggunakan baskom kecil yang bisa dicopot di bagian bawah sehingga mudah untuk mengumpulkan barang yang sudah dicacah. Lalu bilah yang digunakan adalah bilah dengan bermata 4. Kenapa bermata 4? Bilah bermata 4 itu yang dimana putarannya disambungkan ke motor menggunakan belt dan menyerupai RPM blade dan juga RPM motor. Itu bisa mencacah daun teh lebih efisien dan lebih cepat dan lebih rapi. Karena itu saya menggunakan 4 blade.
Lalu selanjutnya konsep yang saya bawakan yaitu perkenalkan, nama saya Kenji Nabil Radian. Lalu berikut merupakan konsep yang saya bawakan. Konsep yang saya bawakan kurang lebih sama dengan konsep yang pertama yang dibawakan oleh Nabil Teza Novaldi. Eh, Tetapi saya menambahkan eh, box atau penampung untuk daun teh yang sudah dicacah ada di bawah depan di depan sini. Dan inovasi saya yaitu saya bilah saya menjadi 4 mata. Karena kenapa saya menggunakan 4 mata? Karena eh, agar lebih tajam dan lebih maksimal untuk hasil dari pencacahannya. Lalu untuk spesifikasi detail yang saya bawakan kurang lebih sama dengan konsep yang pertama. Untuk hasilnya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Referensi ini. Lalu untuk berikut merupakan referensi ide dari konsep yang pertama sampai ketiga karena kurang lebihnya sama. Selanjutnya, untuk konsep yang keempat, dibawakan oleh saya, Theo Tanggang. Untuk konsep saya sendiri, saya menggunakan rangka hollow 30x30 dengan ketebalan 1,5 dan terdapat hopper pada bagian atasnya. Lalu dari hopper masuk ke dalam tempat pencacah yang terbuat dari material plat besi dengan ketebalan 1,5 mm. Lalu di dalamnya terdapat blade yang terhubung pada poros dan pada ujung porosnya juga terdapat puli yang dihubungkan dengan fan belt ke motor penggeraknya. Lalu setelah dari tempat pencacahan, daun tehnya akan keluar melalui corong keluar yang menyatu pada tempat pencacahannya. Lalu di sini saya juga menggunakan motor listrik dengan kekuatan 1 horsepower dan juga bentuk mata pisaunya seperti ini. Dan ini adalah referensi konsep saya. Konsep kelima akan dibawakan oleh saya sendiri, Samudra Maulana Saputra. Untuk bagian material komponen yang bersentuhan langsung dengan laut kayak hopper, ruang pencaca, dan saluran keluar menggunakan stainless steel food grade supaya aman, tidak berkarat, dan mudah dibersihkan. Kita pistol pencaca juga menggunakan stainless steel dengan tingkat kekerasan nanti agar tajam dan tahan lama saat digunakan. Sedangkan bagian rangka menggunakan besi hollow karena cukup kuat menopang komponen mesin dan mampu menahan getaran dari motor saat alat beroperasi. Cara kerja alat ini cukup sederhana, daun teh dimasukkan melalui hopper bagian atas, kemudian motor bensin memutar poros penjajah melalui sistem puli dan spidol. Pisau yang berputar akan mencacah daun teh hingga ukuran 2-5 mm sesuai dengan wawancara. Kemudian hasil cacahan keluar melalui saluran output di bagian bawah mesin. Desain dibuat sederhana agar mudah diproduksi, biaya pembuatan lebih terjangkau, dan proses maintenance maupun penggantian komponen bisa dilakukan dengan mudah. Selanjutnya, itu merupakan referensi ide dari konsep saya yang saya ambil dari marketplace di China.
Lalu untuk dilakukan untuk menentukan konsep desain untuk dimana menjadi produk jadi, itu kita membutuhkan scoring. Nah, di scoring ini kita mengambil sebanyak ada kriteria seleksi, bobot, dan nilai. Itu kita mengambil dari konsep 1, 2, 3, 4, dan 5. Buat kriteria seleksi, saya mengambil kapasitas pencacahan sebanyak bobotnya 20%, keseragaman hasil cetakan sebanyak 20%, kemudahan pengoperasian 15%, stabilitas dan kekuatan rangka sebanyak 15%, konsumsi daya listrik sebanyak 15%, dan kemudahan perawatan 100%. Untuk nilai, kita mengambil nilai 5 sebagai nilai yang paling baik, nilai 4 itu sangat baik, nomor 3 itu baik, nomor 2 itu kurang baik, dan nomor 1 itu sangat tidak baik. Untuk konsep 1 itu mendapatkan nilai 5 pada kapasitas pencacahan dan memiliki bobot 1,25. Lalu buat yang keseragaman hasil cetakan pada konsep 1 memiliki nilai 4. Terus kemudian pengoperasian di konsep 1 itu memiliki nilai 4, stabilitas kekuatan rangka 5, konsiderasi 4, kemudian perawatan 3. Terus untuk konsep 2 itu mempunyai nilai 4 dalam hal kapasitas pencacahan, keseragaman hasil cacahan, kemudahan pengoperasian, dan stabilitas kekuatan rangka. Lalu memiliki nilai 5 pada konsumsi daya listrik, dan juga nilai 3 pada kemudahan perawatan. Untuk konsep 3, kapasitas pencacahannya 3, keseragaman hasil cacahan 4, kemudian pengoperasiannya 3, stabilitas dan kekuatan rangka 4, konsumsi daya listrik 3, kemudian perawatan 4. Lalu konsep 4 itu kapasitas pencacahan ada 5, itu keseragaman hasil cacahan 4, kemudahan pengoperasian 5, stabilitas dan kekuatan rangka 5, konsumsi daya listrik 4, dan kemudahan perawatan 4. Lalu pada konsep 5, kapasitas pencacahan 5, keseragaman hasil cacahan 4, kemudahan pengoperasian 4, stabilitas dan kekuatan rangka 4, konsumsi daya listrik 4, dan kemudahan perawatan 4. Lalu kita mempunyai total skor sebanyak 100% dari setiap konsep. Lalu pada konsep 1 itu kita memiliki bobot yang senilai 4,30. Lalu konsep 2 itu ada 4,05, konsep 3 ada 3,45, konsep 4 ada 4,55, dan konsep 5 adalah 4,25. Dari segala kriteria seleksi yang kita pilih dan semua penilaian dari masing-masing konsep, kita memiliki bahwa konsep 4 yang didesain oleh Theo Sitanggang itu mendapatkan total skor yang paling bagus di antara yang lainnya. Sehingga untuk menentukan konsep desain dan dikembangkan menjadi produk jadi, itu kita memilih konsep 4 sebagai dasar acuan kita sehingga barangnya jadi. Dan konsep 1 menjadi yang nomor 2, konsep 5 menjadi nomor 3, konsep 2 menjadi nomor 4, dan konsep 3 menjadi nomor 5. Berikut untuk desain yang terpilih dari konsep 4. Konsep 4 berikut untuk gambar rangkanya, dan ini hoppernya dan juga tempat pencacahan dan corong keluarnya. Dan ini blade yang menyatu dengan porosnya. Di sini memakai 2 blade dan juga menggunakan motor listrik 1 HP. Lalu untuk hasil drawing dan simulasi. Pada hasil drawing menggunakan etiket Eropa, dan pada tampak depannya konsep desain ini memiliki panjang 630 mm dan tinggi 850 mm. Lebarnya 530 mm dan untuk tinggi hoppernya itu 210 mm. Untuk lubang masuk dari hoppernya itu ke tempat pencacahnya itu 100 mm dan tempat keluar pencacah hasil cacahan itu 370 mm. Dan berikut untuk hasil simulasinya. Di sini kami menggunakan simulasi statik struktural dan mendapatkan hasil total deformasi. Untuk hasilnya itu
untuk deformasi maksnya itu di 1,2857 pangkat minus 4. Dan untuk minimalnya itu 0. Nah, di mana deformasi tertinggi itu terletak pada hoppernya. Dikarenakan pada hoppernya itu tempat masuk daun teh, sehingga pada hoppernya itu memiliki beban yang paling tinggi. Dan pada yang berwarna biru memiliki beban paling rendah. Untuk wick supportnya, di sini kami meletakkan wick support pada 4 kaki rangkanya, dan beban yang kami berikan itu sekitar 200 Newton. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.